lama-lama di sana kah?" ucapku pagi ini. Raka yang tengah bersiap-siap langsung menghampiriku dan menangkup kedua pipiku. "Iya sayang, janji deh kalau semuanya sudah kelar, aku segera pulang. Lagian, aku pun tidak bisa lama-lama ninggalin kamu," ujarnya kemudian, mencium keningku singkat. Semua keperluan Raka di kota sudah aku kemas. Dia pun sudah siap dan rapi dengan jaket kulit yang membungkus tubuhnya. Dengan berat hati, aku berdiri dan mengikuti langkah kaki Raka keluar kamar. Raka akan berangkat menggunakan motor. Semalam pun dia sudah menyemir sepatunya, juga membersihkan helm yang akan dia kenakan. "Jadi pergi kah?" tanya Kang Adi saat kami keluar dari rumah. Dadaku langsung berdebar. Teringat kemarin waktu Kang Adi menggodaku. Bayangan itu muncul dan semakin membuatku khawatir jika akan terulang kembali. Mudah-mudahan waktu itu Kang Adi hanya bercanda saja. "Jadi Kang, urgen soalnya," jawab Raka seraya memakai helm. Wah, kasihan Rania dong, bakalan sendirian. Nah kan, Kang Adi mulai lagi. Aku memalingkan wajah, memilih melihat bunga mawar yang tengah bermekaran. "Ya, enggak sendiri juga. Kan ada ibu dan bapak. Kalau jenuh, bisa kok pergi ke rumah Mia. Atau bisa nginep di rumah ibu juga," ucap Raka. Ia mengusap pipiku pelan, lalu mengulurkan tangan untuk kucium. Berat, aku mengambil tangan itu dan menciumnya takzim. Raka naik ke atas motor, lalu menyalakan mesin motor, siap untuk pergi. Ibu dan bapak sudah diberi tahu sejak semalam. Mereka pun memberi pesan agar berhati-hati di jalan sebelum tadi berangkat ke sawah. "Kah?" ucapku, memegang jaket bagian belakangnya. "Kenapa sayang? Mau ikut sampai rumah Mia?" tanya Raka menoleh. "Ke rumah Mia? Ah, itu lebih baik daripada sendirian di rumah dan ditemani Kang Adi." Aku mengangguk, kemudian menutup pintu dan langsung naik ke atas motor Raka. Motor pun melaju dan aku diturunkan tepat di depan rumah Mia. "Salim lagi," ucapku dengan manja. Meskipun dengan terkekeh, Raka memberikan tangannya untuk kucium. Selanjutnya, hanya tatapan nanar yang aku lakukan melepaskan kepergian suamiku itu. "Rani, ngapain berdiri di pinggir jalan?" Aku menoleh dan tersenyum kecut pada temanku itu. "Sedih Mi, kenapa?" "Suamiku pergi." Aku berjalan ke teras dan duduk bersandar pada tembok. Pandangan masih lurus ke depan, ke arah jalan yang baru saja meninggalkan jejak kepergian suamiku. "Kabur?" tanya Mia lagi. "Ke kota, urusan pekerjaan." "Oh, ya enggak apa-apa atuh, cuma urusan kerjaan doang. Nanti pun akan kembali pulang kan?" Aku melihat temanku itu sekilas, lalu mengembuskan nafas kasar. Ah, percuma juga bicara. Mia tidak akan bisa memahami perasaanku saat ini. Banyak rasa takut yang singgah dalam hatiku dengan perginya Raka. Takut dia kenapa-kenapa di jalan, secara begal sedang merajalela. Takut urusannya lama yang akan membuat dia sulit untuk pulang. Dan takut jika Raka tergoda wanita kota. Yang paling horor, takut jika Kang Adi mencari-cari kesempatan untuk membuatku berada dalam posisi yang serba salah dan terpojok. Atau mungkin bisa saja posisiku seperti Raisa waktu itu. Dengan hanya membayangkannya saja, aku sudah bergidik ngeri. "Kenapa Ran? Pengen pipis?" tanya Mia lagi. "Enggak, lagi meriang aja," jawabku sekenanya. "Masuk dalam yuk. Ada sesuatu yang ingin aku katakan sama kamu." "Apa?" Kini aku yang bertanya, seraya mengerutkan kening. Mia tidak menjawab. Dia langsung masuk ke dalam rumah dan aku pun mengikuti dia. Kami duduk di kursi kayu
saling berdampingan. Mau bilang apa? Tanyaku lagi. Tapi ini rahasia. Tadinya aku ingin datang ke rumahmu dan mengatakan hal ini besok. Tapi karena kamu datang sekarang, ya udah, aku bilang sekarang saja. Langsung aja, Mia. Ah, ribet. Mia nyengir kuda saat aku memotong ucapannya. Aku akan menikah, Ran. Hah, beneran? Tanyaku tidak percaya. Aku membenarkan letak dudukku dengan mengangkat sebelah kaki untuk bisa lebih jelas melihat wajah temanku itu. Mia menganggukkan kepala dengan sangat begitu yakin. Siapa laki-laki yang melamarmu? Tanyaku lagi. Mia salah tingkah. Tiba-tiba saja candaan Raka kemarin muncul di benakku. Apa mungkin Raka yang melamar Mia untuk dijadikan istri kedua? Tidak mungkin. Siapa? Aku mendesak gadis di depanku itu. Tapi jangan kaget ya waktu aku sebut namanya. Awas lo, kamu keselak, ujar Mia menunjuk wajahku. Gak akan, orang gak lagi makan dan minum kok. Wajah Mia terlihat merah merona. Kemudian dia tersenyum seraya mengedikkan bahu seperti menahan malu. Laki-laki itu Dadang, Ran. Aku mengernyitkan kening, merasa tidak ada gambaran dengan satu nama yang Mia sebutkan. Dadang mana? Teman sekolah kita atau orang baru? Kayaknya aku gak tahu. Ih, kamu tahu kok, Ran. Kamu kenal baik orang itu. Masa? Ucapku masih tidak percaya. Mia mengangguk. Beberapa saat aku diam mencari satu nama yang katanya akan menjadi suami Mia. Namun aku tidak menemukannya. Ingat gak? Tanya Mia memastikan. Aku menggeleng. Dadang, Ran. Dadang Lingga alias Darling. Astagfirullahalazim. Rania, kok astagfirullah sih? Alhamdulillah maksud aku, Mi. Tapi aku boleh kaget kan? Ucapku meralat ucapan yang sempat terlontar. Dengan menggigit bibir, Mia mengangguk malu-malu. Bentar, Mi. Aku perlu mencerna semua kata-katamu. Aku butuh waktu untuk menghubungkan benang merah di antara kalian. Telunjuk kuarahkan pada Mia seraya memutar-mutarnya. Ini sulit dipercaya. Mia akan menikah dengan Darling. Sejak kapan mereka dekat dan menjalin hubungan? Apa sejak aku menikah, mereka berhubungan di belakangku? Ketemu benang merahnya, Ran? Tanya Mia kemudian. Enggak, yang ada lampu merah. Kapan kalian dekatnya, Mi? Akhirnya aku bertanya. Mia berdehem seraya menegakkan tubuhnya. Dia pun menjelaskan semua tentang dirinya dan temanku Darling. Kata Mia, setelah pernikahanku waktu itu, Mia sempat bercanda dan sangat ingin dihias jadi pengantin. Tanpa diduga, Darling mengatakan akan menghiasi wajah Mia dengan catatan dia harus jadi pengantinnya. Sungguh di luar dugaan. Gitu ceritanya, Ran. Orang tuamu setuju? Tanyaku, semakin ke ranah pribadi temanku itu. Tidak ada maksud apa-apa. Aku bertanya seperti itu. Semua orang pun tahu bagaimana Darling, termasuk Mia dan keluarganya. Setuju, mereka tidak ada masalah. Justru ibuku sangat senang saat aku bilang ingin menikah dengan dia. Kok bisa? Lagi, pertanyaanku masih bernada tidak percaya. Mia mengembuskan nafas kasar lalu bersiap untuk kembali berucap. Namun aku mengangkat tangan menghentikan Mia yang sudah membuka mulut hendak berkata. Bentar, aku haus, kataku seraya bangkit. Seperti di rumah sendiri, aku pergi ke dapur mengambil air minum lalu menegaknya hingga habis 1 gelas. Sepanjang air mengalir membasahi tenggorokan, aku terus memikirkan hubungan kedua temanku itu. Rasanya masih tidak percaya jika mereka akan menikah. Pertanyaanku ialah, adakah cinta di antara mereka
atau hanya karena nafsu dan adanya dorongan dari orang lain. Setelah dirasa tenggorokan mulai lembab, aku kembali ke ruang depan dan duduk di tempat yang tadi. Mi, kamu beneran mau nikah sama Darling? Yakin mau berumah tangga sama dia? Tanyaku. Kenapa nanya gitu, Ran? Kamu meragukan Darling sebagai seorang laki-laki? Mia balik bertanya. Enggak, tidak seperti itu. Aku percaya dia akan bisa menghidupi kamu. Dia pun punya penghasilan dan aku yakin dia juga bisa menafkahi kamu secara lahir dan batin. Tapi kamu yakin akan kuat mendengar mulut-mulut orang yang tahu bagaimana Darling yang kita kenal? Kamu siap? Mia diam, mata bulatnya begitu lekat menatap wajah ini. Dia mengambil kedua tanganku, menggenggamnya dengan erat, dengan pandangan sama sekali tak beralih dariku. Bismillah, Ran, aku akan menutup telinga mengabaikan mereka yang mencibir dan menghina suamiku nanti. Aku sudah siap menanggung resiko dari jalan yang aku ambil, ujar Mia sangat mantap. Aku melepas genggaman tangan Mia, bertepuk tangan, seraya menggelengkan kepala. Luar biasa, kamu hebat, bisa begitu yakin dengan pilihanmu, Mi. Aku bangga sama kamu. Aku meraih tubuh Mia, memeluk wanita ramping hampir kurus itu dengan begitu erat. Demi Tuhan, aku masih belum percaya 100% jika jodoh temanku ini begitu sangat dekat. Pantas saja saat mereka menginap di rumah ibu sebelum acara nikahanku, mereka begitu terlihat lebih akrab dan lebih banyak bercanda. Aku tidak berpikir jika ternyata mereka sudah saling menyukai, bahkan sebelum itu pun mereka saling menyimpan rasa. Hanya doa terbaik yang aku ucapkan untuk kedua temanku itu. Semoga kebahagiaanku yang aku rasakan saat ini juga bisa mereka rasakan. Aku juga sangat yakin jika Mia bisa menjadi istri yang diharapkan Darling, yaitu istri yang bisa mengurus dan menyayangi neneknya yang sudah pikun dan tua. Bersambung.